Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan SOP atau Standard Operational Procedure, di mana kita akan membahas atau belajar tentang prosedur rekrutmen dan seleksi dari dalam ya. Dari dalam ini maksudnya apa sih? Kita memproses atau menseleksi karyawan yang sudah bekerja untuk dipindahkan ya ke jabatan tertentu pada dasarnya atau untuk mengisi kekosongan gitu ya kira-kira. Oke, kita langsung saja kita bahas dulu. Di sini ada proses rekrutmen. Nah, pada dasarnya proses rekrutmen ini untuk mendapatkan calon terbaik ya, calon atau pegawai terbaik untuk mengisi kekosongan pada jabatan tertentu pada dasarnya. Sesuai rencana organisasi dan strategi perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa sumber nih. Ada beberapa cara nih ya untuk mencari seseorang atau karyawan untuk mengisi kekosongan atau dipindahkan gitu ya. Pertama ada maklumat pekerjaan, ya ada maklumatnya ya, maklumat. Terus lagi usulan mutasi juga bisa mempengaruhi ya. Terus lagi usulan promosi. Nah, tiga sumber ini menjadi pemicu untuk karyawan berpindah posisi atau mengisi kekosongan gitu ya, atau ya naik jabatan pada dasarnya seperti itu. Oke ya. Kita bahas ke prosedurnya. Pada dasarnya prosedurnya yaitu si kepala departemen mengisi formulir permohonan karyawan ya. Terus lagi mengisi formulir mutasi karyawan, karena memang akan dimutasi itu, gitu ya. Jika diketahui dan diizinkan ada karyawan di departemen lain sesuai dengan kriteria pada jabatan yang lowong atau yang kosong, gitu ya. Misalnya si Fulan nih, ya udah kita mutasi aja deh. Dia kerja di bagian A, misalnya awalnya di B nih, dia dipindahkan di bagian A atau enggak bahasanya jangan A B C D ya. Misal nih karena memang PT Hitmart ini dia perusahaan eh toko ya, retail ya, biasanya kan di retail itu ada kasir, ada apa namanya eh kasir, terus lagi apa lagi ya, yang biasanya kasir ya, dan ya multiguna biasanya kalau di retail itu seperti itu kira-kira. Adanya kasir, terus lagi pembersih, tukang penata gitu ya, dan seterusnya. Itu kan contoh hal kecilnya. Oke lah, kita ambil contoh hal besarnya di restoran ya. Di restoran itu kan harus ada koki ya, waiter, kasir dan seterusnya. Nah, di mana ada kekosongan nih. Tapi kita seleksi dulu nih, siapa nih kira-kira. Nah, kita udah tahu nih namanya ada berapa nama, kita seleksi nih. Dia mampu nggak sih untuk masuk di di bagian tersebut gitu ya. Misal contoh di bagian kasir gitu ya. Nah, kita tes juga dia gitu ya, dan seterusnya. Mengisi formulir promosi karyawan. Setelah tadi mengisi formulir mutasi, jika diketahui dan diizinkan ada karyawan di departemen lain sesuai dengan kriteria pada jabatan yang lowong, mengisi formulir promosi karyawan. Nah, ini dia, mengisi formulir promosi karyawan. Nah, kita promosikan. Tadi kita mutasi, terus kita promosikan. Atau kita formulir promosi karyawan. Misal contohnya ya, formulirnya seperti ini. Saya bertanda tangan di bawah ini mempromosikan nama karyawan berikut, nama ABCD gitu ya. Terus lagi ya jabatan apa untuk mengisi mengisi kekosongan pada, atau saya merekomendasikan bisa juga seperti itu untuk mengisi kekosongan di bagian A, B, C, D atau di bagian kasir dan seterusnya gitu ya. Oke, itu contoh hal kecilnya. HRD departemen akan proses formulir. Nah, HRD ini akan memproses lah terkait dengan formulir yang diajukan oleh departemen tadi gitu ya, pada butir di atas dan memohon persetujuan pihak-pihak yang berwenang. Nah, setelah itu kan banyak tuh ada atasan-atasannya dan seterusnya, dia harus tanda tangan tuh menyetujui bahwa si Fulan itu wah layak nih atau enggak bisa nih dipromosikan seperti itu atau dipindahkan atau disetujui misal ada atasannya.
Dengan adanya persetujuan, maka proses seleksi akan segera dilakukan oleh HRD departemen dengan tetap melibatkan departemen yang membutuhkan. Nah, jadi ketika sudah disetujui, ya proses seleksi akan dilakukan pada dasarnya seperti itu kira-kira. Di bagian proses seleksinya seperti apa sih? Yang pertama, calon dapat dari maklumat pekerjaan. Tahap proses seleksi sama dengan standar recruitment selection dari luar butir 3 ya tadi ya. Misal nih tesnya itu di bagian keuangan karena tadi kasir contohnya ya, atau enggak chef deh gitu ya, koki deh. Nah ini kan perlu keahlian masak ya. Nah dites dulu tuh menu-menunya ada berapa, terus disuruh buat dan seterusnya gitu kan. Calon dari usulan mutasi dari departemen lain, nah tes seleksi juga. Misal dia ada yang mencalonkan nih atau juga apa namanya memutasikan karyawannya gitu ya. Nah, kita tes juga tuh tes seleksinya gitu ya. Terus lagi interview dengan calon penyelia gitu ya. Dan kita juga interview gitu. Bagaimana hasilnya? Intinya semuanya juga diseleksi kembali gitu ya. Terus ada satu lagi tadi, calon dari usulan promosi juga sama, ada seleksi, ada verifikasi, rekomendasi. Nah, seperti itu. Diverifikasi itu rekomendasinya di bidang apa nih, biar bisa apa aja dan seterusnya. Nah, tapi tetap ada seleksi juga di awal. Flow chartnya atau gambarannya seperti ini ya. Ini departemen yang membutuhkan nih. Contohnya departemen dapur gitu ya. Dia membutuhkan koki gitu ya. Dia mulai nih mengisi pom permohonan karyawan, pom mutasi karyawan, pom promosi karyawan gitu ya. Atau enggak terserah, misalnya pom permohonan karyawan gitu ya. Nah, diproseslah oleh ke HRD. Nah, dari HRD permohonan tadi, yang 3 tadi ditolak apa tidak nih, disetujui atau tidak. Kalau tidak ya selesai, kalau disetujui ya kita lanjut ke proses seleksi. Nah, sesimpel itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman paham ya sedikit banyaknya terkait dengan standar operational procedure terkait rekrutmen dan seleksi dari dalam. Nah, jadi apa namanya menseleksi karyawan di perusahaan tersebut gitu atau di perusahaan yang apa teman-teman bekerja, contoh kecil seperti itu. Contohnya seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, itu saja terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan di apa namanya di video-video yang akan datang. Jadi tetap teman-teman ikuti, subscribe dan share ya jika teman-teman merasa video-video yang saya apa namanya buat ini bermanfaat. Terima kasih demikian dan tetap semangat untuk kita semua.